Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya nggak, channel dengan pendapatan jumlah subscriber 200.000 lebih, tapi sangat disayangkan channelnya itu dihapus oleh pihak YouTube. Dan di saat dicari di penelusuran YouTube dengan mengetikkan nama channel, sudah tidak bisa lagi ditemukan. Padahal channel ini belum lama menanyakan kepada Abah terkait bagaimana cara untuk mengajukan silver play button. Karena kalau channel kita sudah bisa mencapai 100.000 lebih, itu kita bisa mengajukan silver play button. Tetapi di saat tidak lama kemudian, mungkin beberapa hari setelah menanyakan bagaimana cara mengajukan silver, dan beliau masuk lagi ke WA, dan ternyata beliau memberikan informasi bahwa channelnya itu sudah tidak bisa lagi dibuka atau dihapus oleh pihak YouTube. Nah, sebetulnya untuk malam ini ada dua channel ya yang mungkin masuk ke WA Abah dan beliau sharing. Yang pertama Bang Bapak Yoto Kebo, dan yang kedua mungkin sahabatku, saya lupa lagi nih yang kedua ya. Tapi untuk permasalahan Pak Yoto Kebo, kalau channelnya itu dihapus, itu pasti ya ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di dalam channel kita. Karena YouTube tidak mungkin menghapus channel kita kalau memang kita tidak melakukan pelanggaran. Dan pelanggaran di YouTube itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, kalau memang kita melakukan pelanggaran, hukumannya sekian hari. Dan kalau kita melakukan lagi pelanggaran yang kedua, mungkin hukumannya nambah lagi. Nah, kalau udah ketiga kali kita melakukan pelanggaran, mau tidak mau, ya channel kita akan hilang. Apabila kita sudah terkena pelanggaran pertama, jangan sekali-kali kita bermacam-macam atau kita melakukan pelanggaran lagi, karena masa hukumannya itu masih aktif. Itu sudah pasti masa hukumannya akan bertambah lagi. Apabila kita melakukan pelanggaran dan ternyata pelanggaran tersebut memang betul-betul dilakukan oleh channel kita, walaupun kita bisa mengajukan banding, itu bisa jadi banding kita itu akan ditolak. Dan saya tanyakan, apakah pernah melakukan pelanggaran? Betul sekali, ternyata Pak Yoto Kebo itu pernah melakukan pelanggaran, dan pelanggarannya itu mungkin ya dibilang di saat live streaming, dia mungkin nggak tahu ya masalahnya masalah apa, tetapi ada pelanggaran-pelanggaran di channelnya. Ya mau tidak mau channelnya itu dihapus. Dan di sini Abah tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mendoakan ya siapa tahu ada keajaiban bisa dipulihkan. Ataupun sahabat-sahabat semua, apabila ada yang punya masalah seperti ini, jangan sampai hal ini terjadi kepada kawan-kawan yang lainnya. Ingat, pelanggaran itu ada 3 tahapan. Apabila sudah terkena pelanggaran pertama, alangkah baiknya kita harus bisa memperbaiki channel kita ya. Nah, dan di saat Pak Yoto Kebo hilang channelnya, dan ternyata beliau membuat channel baru. Channel baru itu mungkin belum banyak videonya, saya cek juga Yoto Kebo New ya. Dan Yoto Kebo New itu isi kontennya tentang video short. Nah, itu video shortnya mungkin belum banyak, dan saya hanya bisa mendoakan aja semoga aja lancar channelnya ya, karena Abah juga bukan pekerja YouTube. Abah hanya bisa seputar membantu sahabat-sahabat semua yang mungkin punya masalah-masalah sepele ya. Nah, itu untuk masalah channel sampai bisa dihapus 200.000 subscriber karena channelnya itu melakukan pelanggaran. Dan di sini pun ada yang kedua channel ya, masalahnya yaitu itu mungkin masalahnya kesalahan dari dianya sendiri sih sebetulnya. Di saat channel sudah mencapai syarat monetisasi, tetapi di saat daftar monetisasinya itu dia itu lupa bahwa dia itu punya akun YouTube yang sudah aktif monetisasinya. Berarti kan kalau channel monetisasinya aktif, sudah punya AdSense kan. Nah, ternyata di saat dia daftar monetisasi yang channel yang kedua, dia lupa kalau memang sudah ada AdSense yang aktif. Padahal kalau kita tahu bahwa udah punya AdSense aktif, kita gampang di saat kita daftar, kita tinggal kaitkan ke akun AdSense yang ini.
Sehingga langkah keduanya itu akan cepat prosesnya, karena di situ kita akan diberikan pertanyaan, apakah sudah punya akun AdSense? Jawab aja, ya, saya sudah punya akun AdSense. Kalau memang sahabat semua membuat dua channel dan yang channel aktif yang sudah dimonetisasi ya, misalkan nih yang satu sudah dimonetisasi, lalu ini channel kedua mau daftar monetisasi, usahakan di saat kita daftar monetisasi cukup pijit ya saya punya AdSense, dan disitu kita pilih ya, dan akan diarahkan ke email yang mana yang kita sudah di AdSense, sudah dimonetisasi, tinggal pilih aja di situ, kita kaitkan. Nah, secara otomatis langkah kedua itu akan aman, tidak akan ditinjau lagi ya langkah keduanya, jadi langsung proses itunya dengan cepat. Ini buat yang mungkin baru dimonetisasi, yang Abah sangat disayangkan, setelah dia daftar Google AdSense yang kedua ternyata selalu ditolak nih, selalu ditolak, dan akhirnya pendapatan jam tayangnya itu selalu berkurang. Nah, itu yang merugikan channel kita pastinya ya. Maka dari itu buat sahabat-sahabatku, alangkah baiknya di saat nanti daftar monetisasi perlahan-lahan, lebih baik kita berpikir yang jernih, luangkan waktu kita sehari. Pertama, bisa mengoreksi konten, kedua kita bisa mengingat-ingat apakah sudah punya AdSense. Nah, dari situ kita bisa lancar di saat daftar monetisasi, jangan sampai hal masalah itu terjadi. Dan yang jelas di sini Abah membahas terkait Pak Yoto Kebo, mohon maaf ya buat sahabat-sahabatku, karena di sini Abah jujur, berteman itu tidak pilih-pilih ya. Semua yang saya pernah kunjungi sudah pasti Abah saya berteman, dan Abah berharap ya siapa tahu channel Pak Yoto Kebo itu bisa pulih kembali, karena ya sangat disayangkan ya 200.000 subscriber tetapi kok bisa hilang karena kita sendiri yang lalai. Di saat kita sudah punya pelanggaran aktif, mungkin dia tidak tahu bahwa pelanggaran itu hukumannya sekian bulan, bahwa hukumannya itu sekian bulan. Padahal kalau kita tahu, kalau channel kita kena teguran, itu di dashboard itu akan ada logo merah ya, kita akan ada logo merah. Kalau memang logo merah itu masih ada, itu tandanya kita bisa melihat di situ sampai berapa bulan sih hukuman di channel kita. Di dashboard coba kita lihat, kalau kita mau memperhatikan masalah itu ya. Karena jujur malam ini aja dua channel Pak Yoto sama siapa yang satu lagi itu masuk ke WA saya ya, sharing-sharing ya, sama-sama belajar, Abah juga sama-sama belajar. Tetapi yang Bang Yoto Kebo mungkin masalahnya dihapus channelnya, dan yang satu lagi gara-gara ditolak monetisasinya, tetapi justru gara-gara dia lupa bahwa dia sudah punya akun AdSense. Kalau dia ingat dulu punya akun AdSense, mungkin itu tidak akan terjadi masalah ditolak AdSense-nya, dan pendapatan jam tayangnya pun tidak akan hilang ya. Semoga aja buat sahabat-sahabatku ini pembelajaran penting ya. Yang penting kita tetap semangat dan tetap berhati-hati di saat kita membuat konten. Jangan sampai membuat pelanggaran yang akan membuat channel kita hilang begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.